kelas untuk memimpin doa. Disiapin. Siap, gerak. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Doa selesai. Istirahat di tempat. Gerak. Kita ambil dulu ya. Ini kelas 12 TKN 3 kan? Ahmad Asraf. Ahmad Nurul Farah. Mahfudzoh. Alfian Dwi Darmawan. Al-Syekhan Iqbal. Alvin Diki. Arjani. Brilian Kurniawan. Dewi Nawangsari. Badrin Insan. Fajar Kristanto. AFK. Ada keterangan ini enggak? Fauzan. Firman Syahwati. Fuad Zilkiro. Gali Bagas. Hanif Rohman. Jeffrey Brilian. Husnul Mufti. Asli. Muhammad Jafari. Muhammad Yusuf. Muhammad Ifandri. Muhammad Ridho. Muhammad Ridwan. Muhammad Rahim. Mustafa. Lina Erida. Febriano. Sakit Pak. Sakit apa? Kafi Ramadan. Sakit Pak. Terus tuh Budi. Sakit. Rian Hidayat. Rizky Mahendra. Terus Saiful Bahar. Sandi Hendra Syaputra. Windy Tika Mahendra. Zainur Rahman. Jadi kita hari ini bakalan belajar tentang cara menafsirkan dan menganalisis novel. Ini beneran nggak ada yang baca novel gitu? Bisa baca perpus, gitu, banyak tuh. Harry Potter. Harry Potter ini maksudnya apa? Fiksi. Tema. Yang pertama, kalian tahu nggak apa itu novel? Cerita. Ya benar. Ya benar, novel itu cerita tapi kurang lengkap. Buku sih kandung. Ada tipis yo. Prosa. Nah, novel adalah salah satu jenis karya sastra yang berbentuk prosa. Biasanya tuh prosa itu di dalamnya itu adalah kisah yang merupakan hasil karya dari imajinasi seorang pengarang. Biasanya itu tentang soal masalah kehidupan. Misal kalian pernah baca novel-novelnya Terelie. Terelie itu kan biasanya dia tuh permasalahan remaja dalam permasalahan. Terus kayak kalau kalian pernah nonton film Dilan kan juga diangkat dari novel. Masalah remaja loh. Sama karena masalah kehidupan seorang psikolog. Oh iya Dilan. Ini
Gayanya nggak apa ya? Jadi kita itu hari ini bakal belajar soal menafsirkan, terus kita bakal belajar soal unsur intrinsik dari novel, terus kebahasaan yang digunakan dalam novel, sampai kita novel. Sekarang sih kita tak kasih tukang film. Ini panggilannya Pak. Kamu dong pelajaran nih. Oke, yang pertama kita kan menafsirkan novel. Coba kamu baca yang ini, baca menafsirkan novel, menafsir pandangan pengarang dalam novel adalah menafsir apa saja yang terkandung dalam novel. Dalam hal ini termasuk di dalamnya menafsir tentang pengarang, kalimat konotasi, kaitan apa dan kehidupan yang ada dan menemukan nilai-nilai kehidupan yang disampaikan oleh penulis. Ya. Jadi untuk penafsiran novel itu biasanya kita tuh membaca dari sebuah novel, kita tuh menafsirkan sudut pandang dari pengarang. Misalkan kayak penafsiran sosial, apakah tingkat sosial yang ada dalam sebuah novel itu bagaimana, terus mungkin ada tingkat romansa atau yang lain dan sebagainya. Nah, dalam penafsiran novel itu ada 3 cara. Yang pertama itu harus membaca keseluruhan isi novel, karena kita tidak bisa menafsirkan suatu hal kalau kita tidak mempelajari sebuah hal itu secara keseluruhan. Terus yang kedua itu memahami isi novel secara keseluruhan. Sama seperti membaca keseluruhan, namun ini kita harus lebih memahami lagi novel itu menceritakan tentang apa. Contohnya misalkan Harry Potter yang tadi udah dibaca itu, Harry Potter itu banyak tuh. Tentunya Harry Potter kan ada banyak kan, dari 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu kan salah satunya mungkin menceritakan soal Harry Potter yang mulai masuk sekolah sampai nanti dia lulus dan punya anak dan sebagainya. Lalu yang ketiga itu untuk mengetahui biografi atau kehidupan pengarang. Nah, biasanya dengan kita menafsirkan novel itu kita bakalan tahu tuh biografi tentang pengarang novel tersebut itu gimana. Contohnya tuh kayak Terelie, dia tuh kan suka banget tuh bikin novel soal romansa remaja. Untuk kemungkinan untuk kehidupan pengarang, untuk kehidupannya Terelie itu pasti berhubungan sekali dengan soal romansa remaja atau mungkin pengalaman dia ketika di masa remaja dan gitu. Itu baik cita-cita itu untuk penafsiran. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Belum ada. Kita lanjut ke unsur-unsur intrinsik dalam novel. Unsur intrinsik itu unsur-unsur yang di dalam novel. Itu yang pertama itu ada tokoh atau penokohan. Ada yang tahu nggak tokoh itu apa? Penokohan. Watak, betul. Tokoh atau penokohan dalam novel itu harus ada tokoh dan harus ada watak tokohnya. Watak tokohnya itu pun harus jelas, tidak boleh abu-abu. Karena kalau dalam sebuah novel itu watak tokoh sudah abu-abu, itu pembaca kan bingung, ini tuh tokohnya itu baik atau jahat. Jadi kalau di dalam novel itu biasanya kalau yang baik itu dibikin baik banget, kalau yang jahat itu dibikin jahat banget sekalian. Jadi jangan ada yang abu-abu di sana. Terus dalam penulisan novel juga jangan sampai pembaca itu lebih pro ke bagian yang sifat antagonis atau sifat jahatnya. Itu udah salah banget dalam penulisan novel. Yang kedua, itu ada alur atau plot. Alur itu merupakan rangkaian peristiwa yang disusun berdasarkan hubungan kasualitas. Kemarin udah belajar kan soal kondisi kasualitas yang sebab akibat begitu. Nah, alur itu di novel ada 3 apa aja? Majur, terus campuran. Maju itu ya, kalau alur maju itu ya dari awal akhir. Kalau alur mundur itu biasanya tuh dia tuh flashback menceritakan kehidupan yang lalu. Kalau campuran itu biasanya dicampur tuh, misalnya kadang ada alur maju tapi ntar tiba-tiba di tengah perjalanan tuh flashback ke belakang lagi. Nah, itu alur campuran. Lalu untuk latar itu merupakan gambaran yang digunakan untuk menempatkan peristiwa di dalam suatu cerita. Latar itu ada latar apa aja? Udah sih gitu. Terus yang selanjutnya itu yang keempat itu tentang sudut pandang. Sudut pandang itu merupakan siapa yang bercerita atau sudut pandang apa yang ada di dalam.
Contohnya kalau sudut pandang pertama biasanya menggunakan kata apa? Aku, saya, kamu, aku, saya itu merupakan sudut pandang pertama. Kalau sudut pandang kedua, mereka, kamu, dia. Untuk sudut pandang ketiga, biasanya lebih sering tuh memakai sudut pandang ketiga. Itu biasanya tuh menggunakan kata seperti nama tokohnya itu disebutkan terus pakai nya di belakang itu pakai nya, misalkan kata namanya atau siapa, itu sudut pandang ketiga. Lalu yang keempat, yang kelima itu ada tema. Tema itu merupakan pikiran dari sebuah cerita. Contohnya, kalau misalkan Dilan, temanya apa? Romansa, cinta, drama, dan sebagainya. Oke. Terus yang terakhir itu ada gaya bahasa. Gaya bahasa itu merupakan bahasa yang digunakan untuk menguraikan cerita. Biasanya itu penggunaan majas personifikasi, pakai bola, ironi dan lain sebagainya. Itu merupakan gaya bahasa yang digunakan dalam novel. Itu biasanya dari gaya bahasa kita bisa tahu juga tuh biografi seorang pengarangnya itu apakah dia itu seorang yang masih muda atau orang yang mungkin istilah kata boomers atau apa. Itu kita bisa tahu dari penggunaan gaya bahasa yang digunakan dalam novel tersebut. Untuk unsur intrinsik ada yang ditanyakan? Belum ada. Satu kelompok anggotanya 5 orang. Ini ada 35 loh. Berarti paling tidak ada 7 kelompok sing ramen ku rasa jago sih. Sing ramen ku posisi ini kan. Kan pasti jadi yang siswa yang masuk itu cuma 30. Kalian bikin satu kelompok 5 anak. 6. Terserah aja mau kelompoknya mau dibikinin atau mau bikin sendiri. Bikinin aja. Mana tuh ya? Misal kalian yang bikin sendiri, sekarang gabung sama kelompoknya dulu sebelum film keduanya tak mulai. Kalian cuma tak suruh buat mencatat unsur intrinsik yang sudah tadi jelaskan di depan. Bisa kan unsurnya apa wae? Ayo sakit berkelompok di C. Dia berkelompok dulu. Kita tambah dekat. Satu kelompok 5 orang. Terserah. Senyaman kalian mubah mejanya senyaman kalian. Ini masuk aja yang kamera itu ya. Oh enggak. Bukan bu. Iya, kelompok siapa ya? Ya. Lagi kok 6 loh. Ya, kini aku kamu tahu ini tak ditulis nama bukan mulai habis kita sampai film kedua. Jadi kita hari ini udah belajar soal penafsiran unsur intrinsik sama kebahasaan yang ada dalam novel. Unsur intrinsiknya tadi ada apa aja? Alur, tema, sudut pandang. Ya udah. Jadi untuk hari ini kan kita udah belajar
belajar soal itu. Untuk minggu depan atau pertemuan selanjutnya seharusnya kita belajar soal bagaimana cara menulis novel. Kita akan mempraktikkan seluruh unsur-unsur yang sudah kalian pelajari tadi dalam praktek buat novel. Oke. Jadi sekian untuk pembelajaran pada hari ini. Itu untuk tugas kelompoknya, nanti perwakilan aja dikumpulin ke perwakilan. Lalu nanti langsung diserahin ke ruang piket aja. Kan meja piket gak apa-apa. Ya. Makasih ya untuk kerjasamanya untuk hari ini. Kita untuk masalah nilai aman lah. Kalau pada kerja. Ya udah, tutup aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.